Halo, perkenalkan nama aku Asri Moldastari dengan NIM 15022230097 dari kelas K4606. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang etika part 2. Apa itu etika? Jadi etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan dalam tindakan maupun tingkah laku manusia. Secara singkat, menurut Setiani pada tahun 2013, etika merupakan teori tentang perbuatan manusia untuk menentukan mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Lanjut kepada etika dan moral, secara filsafat, keduanya ini dapat diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Fungsi etika dan moral yaitu dalam praktik profesi, etika dan moral ini menjadi dasar, panduan, prinsip, atau standar. Lalu ada 4 topik pembahasan yang bakal aku bahas. Yang pertama, ada konfidensialitas. Yang kedua ada kepentingan. Yang ketiga ada stereotip. Dan keempat, yaitu konflik budaya populer. Yang pertama aku akan membahas tentang konfidensialitas. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai konfidensialitas dalam konteks jurnalisme. Konfidensialitas menurut Muhammad Mufid pada tahun 2009 yaitu kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Jadi, konfidensialitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu confidere. Con yang artinya dengan dan fider yang artinya kepercayaan. Nah, secara harfiah, konfidensialitas berarti dengan kepercayaan. Menurut Alvin Day pada tahun 2003, ada 3 hubungan yang menggambarkan konfidensialitas. Yang pertama, janji cepat atau express promise. Jadi contohnya yaitu jurnalis berjanji tidak memberikan informasi kepada narasumber. Nah, yang kedua, itu hubungan loyalitas. Contohnya, loyalitas terhadap teman. Jadi seseorang yang setia akan tetap berada di sisi teman mereka dalam situasi sulit, memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan. Mereka akan mempertahankan kepercayaan dan kerahasiaan dalam hubungan pertemanan. Yang ketiga, hubungan konfidensialitas hukum. Jadi contohnya adalah pengacara dengan kliennya. Lanjut kepada kepentingan. Di sini ada konfidensialitas versus kepentingan umum. Nah, lagi-lagi menurut Alvin Day pada tahun 2003 menyatakan bahwa konfidensialitas itu boleh dilanggar kecuali dalam jurnalisme. Jadi pers tidak boleh melanggar konfidensialitas karena kerahasiaan harus bersifat tertutup di mana terdapat pihak yang seharusnya tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Nah, ini kita langsung masuk kepada kepentingan umumnya ya. Jadi menurut Rousseau, seorang filsuf politik pada abad ke-18 berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan kesepakatan sosial antara individu dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa kepentingan umum terdiri dari apa yang paling baik untuk masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang tertentu. Mengutip Amartya Sen, seorang filsuf politik menyatakan bahwa pesan yang terdapat dipublikasi oleh pers dapat bersifat bebas, tetapi dengan syarat harus ada etika di dalamnya, karena pesan memiliki makna dan dampak yang dapat mempengaruhi khalayak sekitar. Jadi etika ini berperan sebagai tanggung jawab dari pesan itu sendiri. Lalu, ada tanggung jawab sosial pers menurut William R. Rivers, J.W. Jensen, dan Theodore Peterson dalam media massa dan masyarakat modern di tahun 2003. Yang pertama, media itu harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Yang kedua, media ini harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan juga kritik. Yang ketiga, media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Yang keempat, media harus selalu menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat, serta membuka akses ke berbagai sumber informasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada stereotip. Apa itu stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi? Jadi menurut Baron Barskambe dan Baime di tahun 2008, stereotip itu merupakan sebuah kepercayaan tentang sifat atau ciri-ciri kelompok sosial. Menurut Van Zoy di tahun 2008, stereotip merupakan sebuah kepercayaan tentang orang yang menempatkan mereka ke dalam suatu kategori di mana kepercayaan sosial ini dipelajari dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial. Stereotip adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan atau sembarangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Terus stereotip juga adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikelompokkan. Stereotip ini sering diartikan sebagai sebuah ejekan.
Contoh stereotipnya tuh yang pertama ada, misalnya semua perawat adalah perempuan. Terus yang kedua, semua orang tua kurang berpengetahuan tentang teknologi. Jadi kedua itu merupakan sebuah stereotip. Stereotip ini tidak dapat dihindari. Karena apa tuh bang? Karena manusia butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Yang kedua, manusia butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas atau anxiety ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Manusia lalu menggunakan stereotip. Yang ketiga, manusia butuh cara yang ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya. Pernyataan ini berasal dari Walter Lippmann. Yang keempat, manusia tidak mungkin mengalami kejadian karena manusia mengandalkan informasi dari pihak lain yaitu media sebagai jendela dunia. Jadi stereotip itu merugikan. Menurut Narko dan Suryanto pada buku teks sosiologi, yaitu teks pengantar dan terapan di tahun 2019, menyatakan bahwa stereotip memberi pelabelan terhadap pihak tertentu dan selalu bersifat merugikan serta menimbulkan ketidakadilan. Kenapa merugikan? Jadi menurut Profesor of Psychologist Michel Inzrich di tahun 2010, penelitian menunjukkan kinerja buruk dalam situ mereka merasa sedang distereotipkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prasangka dan stereotip memiliki dampak buruk yang berkepanjangan. Oke, selanjutnya masuk kepada konflik budaya populer. Apa itu konflik? Jadi Robbins di tahun 1996 dalam Organizational Behavior menjelaskan konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh secara positif maupun negatif. Jadi menurut Lutan di tahun 1921, konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh kekuatan yang bersumber pada keinginan manusia yang mana saling bertentangan. Jadi, bagaimana konflik dapat terjadi? Menurut Lily Wary di tahun 1994, ada 3 hal yang membuat konflik itu terjadi. Yang pertama, berkurangnya makna atau bahkan hilang karena ada gangguan pada aspek kognitif, afektif, dan kognitif yang berbentuk pada seorang individu. Yang kedua, terjadi akibat pertukaran pesan yang tidak memuaskan antara komunikan dengan komunikator. Yang ketiga, perbedaan kepentingan dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya menurut Kasser dalam Poloma pada tahun 1994, semakin jauh suatu hubungan, semakin kecil rasa kedekatan, semakin besar komunikan untuk mengungkapkan rasa permusuhan. Kita masuk kepada budaya populer. Jadi menurut suatu hal seorang teoris kebudayaan, budaya populer merupakan ranah berlangsungnya penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan kesepakatan nilai-nilai sosial dari paham penguasa yang mendominasi. Pengaruh budaya populer dapat mempengaruhi terjadinya konflik kepentingan dalam konteks komunikasi. Ini ada 5 tindakan menghadapi konflik menurut Spiegel pada tahun 1994. Pertama, ada berkompetisi. Yang kedua, ada akomodasi. Yang ketiga, ada berkolaborasi. Yang keempat, ada menghindari. Dan yang kelima, ada berkompromi. Kita lanjut kepada kesimpulan. Jadi media kini menjadi alat komersial yang dimanfaatkan oleh penguasa. Konten yang dipublikasikan harus dijaga kerahasiaannya dan dipertanggungjawabkan. Media yang dipengaruhi budaya populer dapat membentuk stereotip dan konflik kepentingan. Nah, jadi penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas media serta menghormati keberagaman masyarakat demi mempromosikan pemahaman dan toleransi. Oke, sekian penjelasan tentang etika part 2 dari Asri Maulida Lestari. Sekian. Terima kasih.